Beliau mengatakan, wahai saudaraku, kenalilah imanmu kepada Allah dan Rasul-Nya dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana keduanya, yaitu Alkitab dan Sunnah As-Sadiqain Al-Mahfudzain, keduanya ini isinya kebenaran, kejujuran. Al-Mahfudzain yang keduanya dilindungi, dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dijaga dari apa? Antal bisil mublabbisin, pengacau, dari tipu dayanya pengacau, dari penyesatan setan. Artinya kalau kita mau mengetahui iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah itu sesuai atau tidak, kuat atau lemah, merujuklah kepada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Ketika kita merujuk kepada ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah, itu kita akan mengenali iman kita, akan mengetahui iman kita. Sudah beriman atau belum? Kalau sudah beriman, lemah atau kuat iman kita? Kenapa kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis? Karena keduanya nggak bisa diotak-atik oleh penipu ataupun tipu daya setan. Sebab Al-Quran dan hadis dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan aku sangat menjaganya, melindunginya. Dalam ayat yang lain, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah memastikan, Allah telah menentukan, Allah dan Rasulnya bakal menang, tidak akan pernah terkalahkan. Jadi Allah sudah menetapkan itu, bahwa Allah dan Rasulnya akan menang. Lah, dari apa? Dari orang-orang yang ingin menyesatkan dari ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah, mereka tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Al-Quran dan hadis itu adalah wujudnya Allah dan Nabi yang gak akan mungkin bisa terkalahkan oleh siapapun. Innallaha gawiyyun aziz. Dalam ayat yang lain, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan wahai Muhammad, sampaikan, kebenaran datang, kebatilan akan hancur, kebatilan akan binasa. Innal batila kana zahuqa. Jadi walhasil, kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, kita akan mengetahui kebenaran, kesahan, kekuatan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Fa'rif ya akhi quwwata imanik wa du'fahu bihasabi quwwati tasdiqika wa du'fihi bima fi kitabillahi al-muqaddas al-munazzal wa sunnati nabiyya sadiqil mursal wa tibaika lahuma wa hubbika wa itharika lahuma ala nafsika wa hawak. Ketahuilah wahai saudaraku, kekuatan iman kamu dan lemahnya itu tergantung kepada kekuatan kepercayaanmu dan lemahnya kepercayaanmu dengan apa yang ada di dalam kitab Allah, dengan apa yang ada pada sunnahnya Nabi, dan bagaimana caranya kamu mengikuti keduanya, mencintai dan mendahulukan keduanya daripada dirimu dan hawa nafsumu.
Jadi tolak ukurnya ya, iman kita kuat atau lemah, Al-Quran ini apa yang ada di dalamnya, bagaimana posisinya pada kita di dalam mempercayainya ya, di dalam menerapkannya, di dalam mencintainya, di dalam mendahulukannya. Dari apa? Dari nafsu dan hawa nafsu, dari syahwat dan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Oh, ketika kita lebih mendahulukan Al-Quran dalam menjalankannya, kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, kita mencintai Al-Quran dan lain sebagainya, oh berarti imannya kamu kuat. Begitu juga kepada hadisnya Nabi. Kamu terapkan nggak dalam kehidupan kamu? Kamu jalankan atau tidak? Lebih dahulukan atau tidak? Artinya apa? Ketika diperintahkan Al-Quran A, kemudian hal yang lain, yaitu dari diri kita menginginkan B, mana yang kita dahulukan? Yang diperintahkan Al-Quran, atau yang dianjurkan oleh Nabi, atau yang dimau oleh nafsu kita, diri kita? Kalau kita lebih mendahulukan apa yang ada di anjuran Al-Quran, anjurannya Rasulullah, di situ berarti kuat iman kita. Tapi kalau kita condong atau bahkan meninggalkan apa yang ada dalam Al-Quran atau hadisnya Rasul, lebih mendahulukan apa yang ada pada nafsu kita, maka berarti itu tanda lemahnya iman kita. Tandanya lemahnya iman kita. Jadi semuanya kita kembalikan kepada diri kita, bagaimana kita dengan Al-Quran, bagaimana kita dengan hadis. Ketika kita lebih mengutamakan Al-Quran, hadis dalam menerapkan kehidupan kita, dengan meninggalkan apa yang dimau oleh nafsu dan syahwat, maka di situ iman kita kuat. Tanda berarti itu, tandanya imannya kuat. Tapi kalau dia lebih mendahulukan nafsunya, syahwatnya, itu tanda berarti dia imannya lemah. Al-Quran memerintahkan, hadis memerintahkan, nafsu dan syahwat juga memerintahkan. Mana yang didahulukan? Nah, itu apa? Nawari kekuatan imannya. Kalau kekuatan imannya kuat, maka pasti dia akan mendahulukan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran atau hadisnya Nabi dalam hadisnya, bahkan dia mencintainya daripada apa yang diperintahkan oleh nafsu dan syahwat. Sebagaimana di dalam hadis beliau, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku ajarkan. Jadi menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi, hawa nafsunya ikut itu. Bukan dia ikut hawa nafsunya, tapi hawa nafsunya ikut apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang beramal kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Ya, dan siapa yang melakukan keburukan, dia pun akan melihat hasilnya. Ya. La fa in kunta mu'minan haqqan wa qabilan lima qala sidqan, jika kamu benar-benar beriman dan kamu menerima dan mempercayai apa yang difirmankan oleh Allah atau yang disabdakan oleh Rasulullah, amilta wa sami'ta wa ata'ta, kamu akan mengamalkannya, kamu akan mendengarkannya, dan kamu akan mentaatinya. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, menerima menerima dan mempercayai apa yang difirmankan oleh Allah, kita akan mengamalkannya, kita akan mendengarkannya, kita akan mematuhinya.
Seperti yang diceritakan dalam akhir surat Al-Baqarah. Nah, mereka orang-orang yang beriman itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat. Kalau mereka yang tidak beriman, sami'na wa asaina. Mereka dengar, tapi wa asaina. Mereka melanggarnya. Mereka meninggalkannya. Tidak menjalankan apa yang mereka tinggalkan. Tapi kalau orang beriman tidak, sami'na wa ata'na. Atuh mereka. Ya. Nah, itu kalau orang beriman dan percaya, ya, menerima dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis orang yang beriman itu apa? Man sarratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min. Kebaikan membuat dia senang, membuat dia gembira. Keburukan membuat dia susah, sedih. Ini orang yang beriman. Melakukan kebaikan senang dia. Mendapatkan kebaikan senang. Tertinggal dari kebaikan, melakukan kejahatan, keburukan, sedih dia. Nangis. Ini tandanya orang yang beriman. Ya, senangnya karena kebaikan, sedihnya karena keburukan. Bukan karena nggak punya duit, bukan karena nggak punya harta, tapi kesenangannya itu karena kebaikan, sedihnya karena keburukan. Jadi kalau melakukan kebaikan senang, bersyukur dia. Tapi kalau melakukan keburukan, waduh sedih, menangis, bertobat. Nah, karena itu fal qalbu idza kana hayyan bil iman hazina ala ma fata min at-ta'at wa nadima ala ma atahu min az-zallat. Hati itu kalau hidup dengan iman, jadi kalau keimanan hidup di dalam hati seseorang, akan sedih ketika tertinggal ketaatan, menyesal ketika melakukan kesalahan. Itu tanda apa? Hatinya hidup dengan iman. Ada kehidupan dalam hatinya. Ketinggalan ketaatan. Ya Allah, enggak salat duha, ya Allah enggak salat witir, ya Allah enggak qiyamul lail, ya Allah enggak membaca Al-Qur'an, ya Allah enggak bersedekah, ya Allah tidak membantu tetanggaku yang lagi ini, yang lagi itu, ya Allah, ya, tidak menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Nyesel dia. Ya, sedih dia. Sedih. Ya, sedih karena tertinggal apa? Ketaatan, kebaikan, ibadah. Ya. Baik itu yang kecil, lebih-lebih yang besar. Kalau melakukan kesalahan, nyesel dia. Ya Allah, kenapa saya lakukan? Apa untungnya? Apa faedahnya? Nyesel dia. Ya. Gerundel dalam dirinya sendiri. Nah, ini tanda hatinya hidup dengan keimanan. Karena itu pernah diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kunna inda Rasulillah idza aqbala rajulun ila Rasulillah fa ana kharahilatahu wa dzakara annahu ja'a min safarin ba'id. Ketika beberapa sahabat duduk dengan Nabi, datang seseorang, turun dari ontanya atau kendaraannya, kemudian orang itu bercerita kalau dia ini melakukan perjalanan yang jauh. Yang ia inginkan apa? Perjalanan yang jauh yang ia inginkan apa? Yuridu yas'alu an mas'alatin. Dia hanya ingin tanya tentang satu masalah. Jadi melakukan perjalanan yang jauh hanya ingin tanya satu permasalahan. Nah, ditanya oleh Nabi, "Man anta? Siapa kamu?" Fagala Zaid al-Khail. Aku adalah Zaid al-Khail. Nah, akhirnya Nabi menjawabnya, "Bal anta Zaid al-Khair." Nah, jadi tadinya Khail pakai lam, artinya kuda. Zaid al-Khail. Nah, dijawab oleh Nabi, "Bal anta Zaid al-Khair." Nah, tidak, justru kamu ini Zaid al-Khair. Zaid yang penuh dengan kebaikan. Kenapa? Jarak yang jauh hanya ingin tanya satu masalah. Nah, bukan Zaid al-Khail, ya, tapi Zaid al-Khair. Sal, katanya Nabi, tanya. Nah, akhirnya ditanya, as'aluka an alamatillah ta'ala fi man yurid.
pertanyaannya ini bukan pertanyaan remeh, bukan pertanyaan kecil. Nah, yang beliau tanyakan itu dari tanda orang yang dicintai oleh Allah, yang diingini oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Siapa? Ya, tandanya apa? Ya, tanda orang yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Wa ma alamatu fi man la yurid. Dan tanda orang yang enggak dipilih oleh Allah, enggak dihiraukan oleh Allah. Akhirnya Nabi menjawab bakhin. Nah, kata-kata bakhin ini adalah kekaguman. Ya, sesuatu kekaguman yang besar. Bakhin. Ya. Kaifa asbahta ya Zaid? Pertanyaannya dia itu dijawab oleh Nabi dengan pertanyaan. Kaifa asbahta ya Zaid? Bagaimana kamu di waktu pagi wahai Zaid? Katanya Zaid tadi itu asbahtu uhibbul khair wa ahla. Wa uhibbu an yu'mala bih. Aku bangun pagi mencintai kebaikan dan orang yang melakukan kebaikan dan orang-orang yang baik. Dan aku ingin kebaikan itu, aku ingin mengamalkan kebaikan itu. Jadi mencintai kebaikan, mencintai orang-orang baik, dan ingin melakukan kebaikan. Wa idza fatani hazintu alaih. Kalau tertinggal kebaikan dariku, aku sedih. Wa idza amiltu amalan galla au katsur aigantu bi thawabi. Jika aku melakukan satu amalan kecil atau besar, sedikit atau banyak, aku yakin dengan pahalanya. Akhirnya katanya Rasulullah, hiya bi'ainiha. Nah, di situ jawaban pertanyaan kamu. Nah, artinya orang yang dipilih oleh Allah ya seperti itu. Orang yang dipilih oleh Allah itu mencintai kebaikan, mencintai orang yang melakukan kebaikan, ingin melakukan kebaikan. Kalau tertinggal sedih dan dia yakin dengan pahala dari amalan walaupun itu kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak. Di situ orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Falau aradaka Allah lil ukhra hayyaka laha. Jika Allah menghendakimu untuk selainnya, untuk yang lain, bukan untuk yang baik, bukan orang yang diingini, berarti yang tidak diingini, maka Allah akan jadikan kamu untuknya. Artinya apa? Allah siapkan kamu untuk itu. Ya, untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yubali fa ayywadin halakta. Kemudian Allah enggak akan peduli. Di tempat manapun kamu akan binasa. Tidak peduli Allah mau binasa bagaimana. Fagala Zaid hasbi. Katanya Zaid cukup. Sumasaro. Kemudian pergi si Zaid ini. Pergi lihat. Itu tandanya orang yang diinginkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, mencintai kebaikan, mencintai orang-orang yang baik, ingin mengamalkan kebaikan, tertinggal sedih dan yakin dengan pahala walaupun dari amalan yang kecil sedikit. Faqad kana a'immatu salaf ya'tabiruna imanan bima dzakarna min amaratis sa'adah wa syaqawa. Dahulu para ulama salaf, mereka itu menguji iman mereka dengan yang telah kita sebutkan, ya, daripada tanda-tanda orang-orang beruntung atau tanda-tanda celaka. Kemudian mereka tidak pernah tertipu dengan selainnya daripada hiasan yang dibuat oleh setan atau tipu dayanya nafsu dan hawa. Jadi mereka itu mengoreksi imannya dengan melihat tanda-tanda orang-orang beruntung atau orang-orang celaka. Tapi mereka juga tidak tertipu. Dengan apa? Dengan tipu dayanya setan atau hawa nafsu, syahwat. Kamu orang baik, kamu ini orang yang Masya Allah bangun malam, gak tertipu mereka. Karena itu dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbah, rahimahullah, arif afit tawadhu wal fakhr fil faqr wa nasab fit taqwa. Kemuliaan itu ada dalam ketawaduan. Kebanggaan itu ada dalam kefakiran. Nasab itu berada dalam ketakwaan. Bukan dalam anaknya siapa, tapi dalam ketakwaan. Imam Hasan al-Basri berkata, inna qauman alhadhum amanil maghfirah hatta kharaj minad dunya. Ada suatu kaum yang mereka itu tertipu
dengan angan-angan maghfirah, ampunan. Hatta kharaj minad dunya, sehingga keluar daripada dunia. Wa laysa lahu hasanah. Jadi beranggapan bahwa mereka bakal mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan, keistimewaan karena muslim, karena beriman dan umatnya Nabi Muhammad, tapi kehidupannya jauh dari kebaikan, jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan. Itu adalah orang-orang yang angan-angan mendapatkan ampunan, tapi sebetulnya mereka tidak mendapatkan tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Kenapa? Hidupnya maksiat tok, hidupnya kejahatan tok. Kalau ada yang menegur salah satu daripada mereka ngomong, "Uhsinudzan bi Rabbi." Aku ini berbaik sangka kepada Tuhanku. Fahuwa yakdzib. Padahal dia berbohong. Lau ahsanadzan bi Rabbi ahsanal amala. Kenapa? Orang yang berhusnudzan dengan Allah atau berhusnudzan kepada Allah, dia akan bagus dalam beramal. Jadi orang yang berbaik sangka kepada Allah itu pasti orang yang melakukan kebaikan. Atau orang yang memperindah amalnya. Tapi kalau dia ngomong husnudzan kepada Allah, melakukan kejahatan, kemaksiatan, itu berarti bukan husnudzan. Kemudian Imam Hasan Basri menutup perkataannya itu dengan firman-Nya Allah, "Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin." Itulah prasangka kalian kepada Tuhan kalian. Sehingga apa? Prasangka buruk kalian itu membuat kalian buruk. Fa asbahtum minal khasirin. Jadi kalau kamu berbaik sangka kepada Allah, kamu akan mengundang segala sesuatu yang seperti apa yang kamu sangkakan dari Allah. Contoh, ikan. Ada orang mancing, dikasih umpan, cacing atau semisalnya. Ikan itu husnudzan apa enggak? Husnudzan kepada apa? Khair orang ini, Pak. Akhirnya apa? Dia memakan umpannya. Karena husnudzan, kenapa? Karena husnudzan dia apa? Dia memakannya. Atau yang ngasih apa? Porstan atau apa itu? Untuk racun ikan atau apa itu? Potas ya. Potas. Kasih dalam makanan misalnya, dilempar. Ikannya husnudzan, makan. Mari ngono. Loh, karena husnudzan dia memakannya. Kalau kita berhusnudzan kepada Allah, ampunan dan sebagainya, mau nggak mau kita apa? Ya sholat, ya puasa, ya zikir. Ini berarti husnudzan. Tapi kalau dia husnudzan ngomongnya, tapi ninggalkan sholat, ninggalkan ini, ingin mendapatkan ampunan dari mana? Itu berarti su'udzan kepada Allah. Karena su'udzan, ya itu perbuatannya. Kejahatan, kemungkaran, kezaliman, akhirnya nanti fa asbahtu minal khasirin, menjadi orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. Tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan iman, dan menjaga iman kita dalam keadaan yang penuh dengan fitnah, dan menjaga iman keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.